Halo teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun dan kapanpun ya teman-teman. Oke deh, di video kali ini merupakan video part kedua nih. Perjalananku dari Jakarta menuju ke Palembang naik bus sleeper dari Sinar Jaya. Untuk fasilitas yang kita dapatkan di bus ini secara umum itu ya sama seperti sleeper Sinar Jaya lainnya teman-teman. Mulai dari seat satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan dengan model kabin. Lalu juga terdapat tirai yang bisa kalian buka tutup gitu ya untuk meningkatkan privasi di dalam kabinnya teman-teman. Nah, ini karena aku duduk di paling belakang, jadi kita bakal nyobain sensasi naik sleeper di seat paling belakang samping toilet. Untuk toiletnya sendiri ada di sebelah sini. Kalian bisa gunakan toilet ini ketika bus hanya berjalan saja, karena untuk toilet masih belum ada tampungannya nih. Jadi kalau misal kalian buang air besar, buang air kecil itu langsung ke jalan. Makanya kalian nggak diperbolehkan untuk buang air besar teman-teman. Ini kita langsung berangkat teman-teman dari Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Wih, karena tadi penumpangnya udah lumayan penuh juga. Set, lumayan juga ya kalau di belakang ya, guncangannya. Di belakang, di atas lagi. Nah, untuk di Jetbus 5 sendiri itu ada pattern-patternnya itu lebih bagus ya. Pattern cahaya-cahayanya itu membuat kita itu jadi lebih nyaman, lebih tentram juga. Jadi emang pemilihan warna itu ternyata memang penting teman-teman. Nah, kalau dari Dream Coach sendiri ini baru pertama kalinya teman-teman aku naik yang sleeper Dream Coach. Sebelumnya itu pernah naik yang Laksana. Di Laksana itu mereka makainya yang family ini ya, apa namanya, lupa namanya, Sweet Family. Jadi 2-1, tapi ini kalau ini 1-1. Wih, yuk sekarang kita lihat. Ini kurang lebih masih mau berangkat dari Kalideres. Semoga perjalanannya lancar. Oke teman-teman, ini karena udah jalan, jadi lampu ambience-nya itu dimatiin juga ternyata. Kayaknya biar semakin nyaman juga, dan ya lebih gelap lah intinya gitu. Ini kalau misalnya cahayanya dimatiin teman-teman, nih bakal gelap banget. Tuh, segelap ini. Jadi emang ambience-nya itu nggak hidup. Terus untuk feel-nya sendiri bisa dibilang seatnya ini kurang lebih ya standar seatnya Sinar Jaya ya. Kalau misalnya teman-teman pernah naik sleepernya Sinar Jaya, rasanya itu ya seperti itu, dimana di tengahnya ini ada bludrunya, tapi di sampingnya itu ada kulitnya. Nih, aku coba hidupin lagi ya, mumpung belum ketiduran, kita review dikit. Ya, ada kaki. Bentar. Nah, nih di sebelah sini. Jadi di tengahnya itu ada bludrunya gitu, dan di sebelah kirinya dan kanannya itu ada kulitnya. Selanjutnya untuk di kabin ini sendiri bisa dibilang cukup private, bahkan dibilang sangat private juga bisa. Kenapa? Karena biasanya kalau di suite class yang bukan Dream Coach itu kita bisa melihat kepala orang dari atas sini. Dari atasnya itu jadi nggak ketutup banget. Sedangkan kalau misalnya di sini di Dream Coach ini dia tertutup banget teman-teman. Jadi ini beneran atasnya itu nggak kelihatan, sampingnya juga nggak kelihatan. Ya beneran ini private banget lah intinya gitu. Nah, selain itu juga kalau misalnya kita bahas tentang atasnya ya, mungkin dari plafonnya sendiri. Ini plafonnya bisa dibilang ya ini plastik sih. Ini plastik,
terus ada ambient slide-nya itu seperti ini nih, khas Jet Bass 5 banget. Sama ada lampuan. Nah ini sayang banget nih, lampunya nggak bisa dihidupin, kayaknya masih dimatiin dari depan, jadi cuma bisa hidupin. Terus juga di sini ada puter-puteran AC. Untuk putaran AC-nya itu diarahkan ke sana itu untuk menutup, dan diarahkan ke sini ke belakang itu untuk membuka. Jadi kalau misalnya kalian kedinginan, kalian bisa langsung tutup aja. Tapi ya itu nggak yang nutup banget teman-teman, jadi masih tembus. Kayaknya untuk mencegah biar dia itu nggak rusak AC-nya. Nah ini bisa naik turunin nggak ya? Coba kita coba. Takut patah. Nah ini seharusnya bisa begini gitu. Ini juga sama, jadi dikedepanin kalau misalnya kalian mau membuka, kedepan kalau misalnya kalian ingin menutup, dan kebelakangin kalau kalian ingin membuka, begitu. Nah di sini ada siluet Adi Putronya juga, jadi emang di sini tuh kayak mahakarya dari Adi Putro banget teman-teman. Ini ada Adi Putronya, lalu juga ya feel Adi Putronya kenceng lah ya di sini. Nah kalau di seri ini teman-teman, kalian juga akan mendapatkan avot. Untuk avotnya seperti ini. Nah, bisa kalian naikkan juga, diturunkan juga bisa lagi. Ini bisa dimajuin nggak ya? Oh nggak bisa ya, ini emang udah batasnya segini deh. Terus kalau misalnya dinaikin doang, fungsinya apa ya? Ya begitulah pokoknya, nanti rusak. Nah ini bisa digunakan atau enggak ya? Mari kita coba. Misalnya, oh ternyata no internet akses teman-teman, jadi ini belum ada internetnya. Kalian kalau mau pakai berarti harus nyambungin ya. Bentar, kayaknya susah. Ya udahlah, berarti emang nggak bisa dipakai. Nah dibawahin. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai wifi, itu tinggal kalian kebawahin aja, terus connect. Coba kita lihat bisa connect nggak? Ternyata tidak bisa. Ya udah, kalau misalnya nggak bisa, kita pakai wifi sendiri. Ini seharusnya bisa sih pakai yang Sinar Jaya. Oh ada passwordnya teman-teman. Nih wifi-nya ada. Nanti mungkin bisa ditanyain ke krunya aja kali ya untuk itu. Di sini juga ada lubang untuk headset kalau misalnya kalian mau denger musik atau nonton video. Ini ada USB juga. Terus masih ada ininya, apa namanya, plastiknya. Di sini untuk casan lagi. Jadi untuk casan di sini lumayan banyak. Di sini ada satu, sama di sini ada satu lagi. Nah ini nggak tahu nih bisa dipakai atau enggak nih, karena biasanya itu ada cahaya-cahayanya gitu kalau bisa dipakai. Ya kurang lebih begitu teman-teman. Kalau untuk feel yang ada di dalam kabin ini, bisa dibilang ini cukup private. Bahkan ini bisa tergolong sangat private ya, jadi memang tertutup. Ini gordennya bisa kalian buka lewat sini, juga bisa kalian buka lewat sana. Jadi beneran ini gorden punya kalian, jadi seolah-olah ini udah dunia kalian lah gitu. Nah untuk gorden sebelah kanan ini ada dua, yang sebelah sini belakang ke depan, dan yang sebelah sana ini juga bisa dibuka. Nah dibuka seperti ini. Jadi ini beneran tambah private. Kanan ketutup, terus kiri ketutup, kalian tinggal tidur aja gitu. Mungkin yang aku sedikit komentarin ya, ini sedikit ku komentarin tempat untuk naruh tas. Bisa dibilang kalau misalnya kalian bawa tasnya lumayan gede dan ada laptopnya, itu naruhnya agak susah. Ini kayak aku ini lumayan gede. Kenapa nggak aku taruh di bawah di bagasi? Karena ada laptopnya. Nah taruh di sini, aku senderin aja. Ya tadi kalau misalnya jalannya lagi berguncang, dia itu kadang jatuh ke kiri teman-teman gitu. Jadi ya ada plus minusnya lah untuk tas yang ada di bagian sini. Untuk ruang legroomnya bisa dibilang ini cukup luas. Kalian untuk tinggi saya yang 172 ini masih bisa selonjor sampai ujung. Tapi kalau misalnya kalian 180 atau 190 yang tingginya menjulang, kayaknya agak sulit sih ini gitu. Ya karena ini nggak ada seretan depan, jadi digantikannya ada di sebelah sini teman-teman. Nih
di sebelah sini. Nah, ternyata tidak ada. Ternyata nggak ada. Oh, nih. Di sini ada cup holder. Sorry. Ntar di sini ada cup holder yang bisa kalian pakai. Terus juga ada banyak cas-casan ternyata. Di sini juga ada cas-casan untuk yang Type C dan juga untuk yang tipe biasa. Nih. Tuh. Jadi lumayan macam-macam. Untuk sebelah sini itu kita pencet, adakah sesuatu? Apa yang terjadi? Tidak ada yang terjadi. Ini untuk apa jadi? Tombol apa ini? Nggak tahu ini tombol apa. Nggak tahu ini tombol apa ini. Sedangkan yang ini seharusnya ini tombol kursi ya. Tapi bisa dibilang kursinya tidak bergerak. Jadi nggak tahu ini tombol apa ya sebenarnya. Kursinya nggak gerak cuy. Ini juga nggak gerak, nggak ada pergerakan. Ya udahlah, pokoknya itu nggak gerak. Nah, seharusnya sih untuk belakang kursi ya. Di sini ada seat belt. Kayaknya recliningnya udah rusak ya. Padahal bus baru kok recliningnya udah rusak. Menarik. Nah, begitu teman-teman. Kira-kira. Di sini juga ada handrest sebelah kiri. Gitu-gitu aja sih. Nggak ada apa-apa lagi. Ya, semoga aja perjalanan kita sampai ke Palembang bisa berjalan dengan lancar. Dan nanti kalau misalnya ada suatu hal yang menarik, bakal aku kasih tahu teman-teman lagi. Oke? Sip. Sekarang jam 19.47. Mari kita istirahat dulu sebelum nanti sampai di Merak untuk naik kapal. Paling naik kapal jam 10 lah ya. Jam 9, jam 10-an. Jam 10 lah. Segituan teman-teman. Mantap. Sebetulnya untuk bus yang melayani rute di Jakarta Palembang itu banyak banget teman-teman. Salah satunya ada bus Sinar Jaya ini, terus juga ada bus Lorena juga kalau nggak salah kemarin sempat ada yang double deckernya. Tapi aku nggak tahu nih saat ini bus double decker masih jalan atau enggak. Yang pasti untuk Lorena saat ini yang jalan itu yang eksekutif biasa. Terus selain itu juga ada PO. Baik teman-teman, perjalanan kita bersama dengan bus Sinar Jaya dari Jakarta Palembang bersama dengan 38DD Dream Coach Jet Bus 5 udah tiba nih di rumah makan Menanti Raya. Nah, di rumah makan ini kita akan ada layanan makan. Jadi ada kupon yang bisa kita tukarkan. Nih, kalau nggak salah ada di belakang. Di bawahnya. Nah, di bawah ini kita ada kupon makan yang bisa ditukarkan. Jangan lupa untuk ditukarkan teman-teman, karena pelayanan makan cuma ada di rumah makan Menanti Raya Merak ini aja. Jadi kita langsung aja menuju ke dalam. Kira-kira ada makanan apa aja? Yuk langsung aja kita ke dalam teman-teman. BTW sebelum masuk ini aku mau lihat-lihat sedikit ya. Ini ganteng parah teman-teman, asli. Nih. Ini kalau misalnya kita tarik mundur ke belakang, ini bus Dream Coach Jet Bus 5 itu cakep parah sih. Mulai dari siluet belakang ya, itu tajam, futuristik banget, sampai ke depan. Wah, ini cakep. Menurutku sih ini lebih cakep dibanding yang generasi sebelumnya. Dan terkesan lebih simpel memang, karena kalau misalnya ada beberapa yang
Kalau nggak salah itu dulu itu yang bentuknya Dream Coach itu lebih mengotak. Sekarang ya bisa dibilang ini lebih lancip ya. Karena emang udah pembaruan juga dari yang jet bus sebelumnya. Apalagi dengan didukung ambience light yang berwarna kuning ini membuat makin terlihat mewah serta terlihat makin cakep. Wih, nah biar nggak menghabiskan waktu, kita langsung aja makan dulu teman-teman, karena waktunya itu cuma sebentar. Sayang kalau misalnya kita nggak makan. Yuk kita belakang aja, kalian muter-muter. Oh, ini gerungan mesin Mercedes-Benz emang cakep parah sih. Bunyinya juga cakep banget. Yuk kita langsung aja masuk di rumah makan Menanti Raya Merak teman-teman. Ini wah, baik teman-teman, kurang lebih begini ya kondisi yang ada di rumah makan Menanti Raya. Untuk kalian yang naik bus Sinarjaya, nanti tiketnya akan diambil oleh bapaknya di sebelah sana. Nanti tiketnya diambil, terus di scan, tapi nggak tahu tuh dibalikin apa enggak, karena tiket saya udah nggak ada di saya, tiketnya udah di bapaknya. Ya udahlah, karena tiket Sinarjaya itu bentuknya stroke, nggak terlalu gimana-gimana ya, jadi udah biasa. Terus di sini untuk servis makannya ada di sebelah sana teman-teman. Tuh yang ada bapak ngambilnya di sebelah sana. Terus kita makannya ya bebas, mau di sana bisa, mau di sono juga bisa. Jadi emang untuk lokasinya bebasan ya. Nah untuk di malam hari ini yang saya ambil itu adalah nasi telur. Jadi sebenarnya tadi ada pilihannya itu nasi telur, nasi ayam, nasi ati. Tapi saya milihnya nasi telur. Dan aku juga bingung. Ya walaupun dengan harga tiket 525.000, itu makannya tetap dibatasin lauknya, yaitu telur 1 atau ayam 1 atau ati 1. Jadi kalian nggak bisa ambil ayam dan telur atau telur dan ati, itu nggak bisa. Jadi tetap 1 lauk doang. Ya menurutku agak sedikit rugi ya, karena ini sweet class yang artiannya paling tinggi. Kenapa tetap dibatasin begitu? Ini ada bumbunya. Tadi aku sekalian minta bumbu ayam goreng sama telur lagi, sama sayur terong dan sambal. Untuk minumnya juga hanya air gelas putih, air mineral gelasan aja. Ya mungkin kalau misalnya dengan embel-embel sweet class dengan harga tiket yang lumayan, seharusnya bisa lah servis makannya lebih semakin baik lagi, karena ini udah yang tertinggi gitu loh. Jadi ekspektasi kita itu tuh juga tinggi dibandingkan sebelumnya. Apalagi kalau misalnya kalian yang belum pernah naik bus pasti, atau belum pernah naik sweet class, ekspektasi kita semakin tinggi teman-teman begitu. Yuk tanpa basa-basi lagi kita makan dulu.
Baik teman-teman, perjalanan kita bersama dengan bus Sinar Jaya sekarang udah tiba di Pelabuhan Eksekutif Merak. Wih, di sini kita akhirnya naik kapal eksekutif teman-teman. Jadi dijamin bakalan lebih cepat. Dan keadaan di Pelabuhan Merak sendiri bisa dibilang cukup ramai, tapi lebih banyak itu truk-truk logistik dan mobil pribadi. Nah, untuk mobil-mobil pribadinya ada di sebelah sana. Itu lumayan banyak ya, kayaknya ada satu rombongan belajar, satu rombongan lah istilahnya gitu teman-teman. Nah, bus kita ada di barisan sini, masih sendirian, belum ada temennya. Tadi ada bus yang eksekutif non leg rest yang pakai kursi triplek, bukan kursi triplek, maksudnya tipis gitu ya, sebutannya kursi triplek. Itu ada di rumah makan. Jadi setelah kita makan, yang eksekutif baru datang, yang eksekutif non leg restnya. Jam keberangkatannya sebenarnya hampir mirip di 18.40-an, tapi kebetulan aku udah pernah naik, jadi aku akhirnya memilih ini. Dan salah satu alasanku kenapa akhirnya naik suite class, karena aku kehabisan tiket juga. Itu pun dapatnya di nomor 21, yang paling belakang dah, pokoknya terakhir teman-teman. Begitu. Oke, ini sebentar lagi kayaknya bakalan naik kapal karena udah ada mobil-mobil yang turun dari kapal eksekutif. Tuh, kelihatan nggak ya? Di sebelah sana teman-teman kapalnya udah ada, udah standby, tinggal bongkar muat aja. Jujur bus ini nyaman banget teman-teman. Bahkan saking nyamannya, aku nggak kerasa udah di tol itu udah nggak kerasa lagi, udah tinggal tidur aja. Makanya kalau misalnya teman-teman perhatiin, aku tuh bangun-bangun udah ada di rumah makan. Itu pun telat aku bangunnya, jadinya cuman sebentar bisa nge-review di rumah makan. Nah, ini kita coba tunggu aja dulu. Kira-kira seperti apa sih nanti di kapal, kita lihat aja. Seharusnya sih menarik banget deh kapal eksekutif ini, karena yang pasti free dan cepet begitu teman-teman. Yuk kita lihat-lihat lagi ada apa di Dream Coach Jetbus 5 Sinar Jaya dari Jakarta ke Palembang. Saya mah di mobil beli kacang. Orang beli 5 masuk YouTube, saya nggak mau. Iya. Per tahun 100 unit nggak mau dia masuk YouTube. Sekali rilis banyak banget Pak ya. Oh. Yang pas itu di Arjosari kan banyak banget. Oh, lihat juga YouTube ya. Di awal patwal itu. Ya Allah, masuk ke repot. Aduh, poteng kosong. Teman-teman, ini kita masih ada di Pelabuhan Merak Eksekutif. Tadi ternyata kita nggak dapet jatah untuk naik ke kapal. Alhasil kita nunggu. Tapi kita nunggunya udah ada di row depan nih. Jadi kalau misalnya kita mau lihat, itu pintu masuk kapal tuh ada di sini. Nah, itu ada kapal Portling yang udah penuh dan siap untuk diberangkatkan. Dan rencananya nanti setelah ini akan ada Portling 3. Posisi kapal Portling 3 udah ada di sana, udah siap. Jadi ini berangkat, Portling 3 bakalan gantiin gitu. Nah, jadi posisi kita itu udah di nomor 1, di paling depan. Di belakangnya ada Damri. Kayaknya ini Damri Palembang juga deh. Menarik ya. Tuh juga ada Damri. Terus juga tadi kalau nggak salah ada bus Merdeka juga di sebelah sana menggunakan Jetbus 1. Wih.
Yuk coba kita lihat kira-kira ada apa lagi ya selain Damri sama Merdeka. Kayaknya sih cuma 3 ini ya untuk bus kali ini. Karena untuk yang eksekutif non leg race itu tadi kayaknya masih di belakang teman-teman. Karena mereka makannya lebih lama. Dalam artian kita udah berangkat, mereka baru sampai. Yuk sekarang coba kita lihat-lihat lagi kira-kira ada apa di belakang sana. Siapa tahu ada yang menarik-menarik, bus-bus menarik selain Damri juga di Pelabuhan Bakahuni, Pelabuhan Merak Banten teman-teman. Oh ternyata sampingnya juga ada Damri juga. Berarti Damri ada 2 teman-teman. Ini Damri ke Metro. Tahu banget gua. Metro sama Tanjung Karang. Jadi ini bus-bus arah Metro dan Tanjung Karang. TJK Tanjung Karang. Kayaknya ini untuk memberikan apa ya? Untuk mengakomodasi teman-teman yang mau naik kereta kayaknya. Naik kereta ke Palembang juga bisa dari Tanjung Karang. Cakep ya bentuknya. Tuh lihat tuh siluet lampu dalamnya juga cakep banget, parah. Bus-bus Damri sekarang udah mulai bagus-bagus ya dan rapi-rapi banget. Ya semoga aja nanti semakin maju lah ya Damri, apalagi ini punya negara. Jadi kalau urusan uang seharusnya aman lah. Gitu. Ya semoga aja kapan-kapan ada jet bus juga ya di Damri. Mungkin kalau dia ada jet bus saya mau coba lagi sih naik Damri. Nah, berhubung ini kita masih menunggu kapal teman-teman. Jadi kalau misalnya tadi aku sempat cerita juga sama drivernya, kalau misalnya di bus Sinar Jaya itu tidak boleh untuk merokok. Sekali lagi, bus Sinar Jaya itu nggak boleh untuk merokok di dalam bus. Kenapa? Karena dari pihak manajemen itu akan menghukum drivernya atau krunya yang bertugas kalau misalnya ada penumpang yang merokok. Tidak hanya drivernya aja, tapi penumpangnya juga gitu. Jadi kalau misalnya kalian mulutnya masem atau butuh meroki-roki, ya sabar lah ya, biar semua pihak nggak ada yang dirugikan. Mantap. Yuk kita coba lihat lagi di sebelah sana ada apa. Nih bus Merdeka. Oh, ini menarik banget sih. Kayaknya kawan-kawan harus cobain bus Merdeka deh. Kayaknya asli menarik bus Merdeka ini. Nah, kayaknya busnya cuma ada 4 itu teman-teman. Sisanya ada di belakang. Jadi ya kita lihat aja ini bus Merdeka seperti apa. Kayaknya sih menarik banget ya. Nih, ini pakai jet bus 1. Masih siluetnya cuman gini doang. Cuman 1 gitu doang. Cakep ya. Kira-kira gitu sih teman-teman untuk keadaan yang ada di Pelabuhan Merak. Iya betul, Pelabuhan Merak. Nanti salah lagi, Bakahuni lagi. Pelabuhan Merak. Dan untuk ombaknya hari ini terpantau nggak yang tinggi-tinggi banget, alhamdulillah. Jadi semoga aja perjalanan kapal hari ini bisa berjalan dengan lancar dan nggak buat mabok ya. Begitu. Dan karena kapal-kapal eksekutif ini tergolong cukup besar, jadi seharusnya bisa meredam ombak dengan cukup baik, sehingga kita bisa istirahat juga nanti di dalamnya. Ya kita tunggu aja kira-kira jam berapa kita akan sampai di Palembang. Karena sekarang jam 11:01. Semoga nanti sampainya nggak terlalu lama-lama banget lah. Begitu. Rencananya saya mau ke WC dulu kayaknya. Ternyata di belakang sini ada banyak banget bus teman-teman. Ini ada Sinar Jaya juga menggunakan SR2 HD Prime. Nah ini nih, ini SR1-nya Sinar Jaya yang tadi udah ketemu. Ini ada SR2-nya ini ke Lampung. Oh ini angkatan Lampung, ini harusnya Palembang sih. Coba kita lihat kali ya ke depannya. Seharusnya ini Palembang yang SR1. Aku sebelumnya udah pernah buat videonya teman-teman untuk yang naik SR1 itu
Itu tinggal teman-teman scroll aja, kira-kira ya lumayan jauh lah ya untuk SR1. Karena udah lumayan lama, itu pas awal-awal busnya rilis. Oh, bukan. Ini yang Lampung Pringsewu. Kalau yang Palembang 280 yang non leg race nggak tahu ya, seharusnya sih yang malam juga jalan. Tapi ini Lampung Pringsewu teman-teman, ternyata bukan yang Palembang. Berarti ini angkatan Lampung semua. Yang belakang juga Lampung tadi. Ini juga Lampung, Cibitung, Lampung, Cibitung, Kalidres, Lampung. Nih, ini menggunakan SR2 dan SR1. Kayaknya di belakang sana ada siluet JB5 teman-teman dari Seine-nya. Kayaknya JB5 deh. Coba kita ke belakang yuk. Kira-kira ada bus apa lagi di Pelabuhan Merak, Banten. Saya jadi nggak jadi nih mau ke toilet. Kayaknya sih ke toilet nanti ada di sebelah sana teman-teman. Nanti kita coba ke sana ya, biar teman-teman juga tahu nih kalau misalnya mau ke toilet di Pelabuhan Merak Eksekutif tuh di mana. Itu pertanda berarti kapal udah mau diberangkatkan teman-teman. Ini Damri Royal Class Bandar Lampung. Kayaknya Lampung nih lumayan banyak ya Damri ya. Itu belakangnya juga Damri ternyata. Damri banyak sih, parah. Kalau kita mau ke toilet dulu mana ya? Jujur semuanya dibatasin. Wih, Damri banyak, parah. Ada berapa tuh? Ini Damri, sana juga Damri. Wah, Damri sih, keren. Ya punya negara sih ya. Yuk kita ke kiri aja deh, ke toilet. Kita coba ke cari toiletnya. Mana ya? Kesini kali ya. Coba aja dah. Nah, jadi kalau misalnya di Pelabuhan Eksekutif teman-teman, itu nggak cuman pelabuhan aja ya, dalam artian parkiran dan lain sebagainya, tapi juga ada mallnya sebenarnya. Namanya itu Sosoro Mall. Masuknya dari mana? Sebenarnya dari Sosoro Mall itu kalian bisa masuk via terminal depan sana, itu terminal Merak teman-teman, atau dari jalanan seperti ini. Kita lihat yuk, kira-kira masih buka tidak mallnya, karena saya mau ke toilet. Kalau nggak salah sih toiletnya free ya, jadi aman-aman aja seharusnya. Oh, ini nih toiletnya. Toiletnya. Yuk. Jadi nggak cuman toilet biasa aja, tapi juga ada toilet difabel di sebelah situ. Oh, gasin. Wah, bersih ya? Bersih, dingin, mantep sih nih. Yaudah, kita ke Indomaret dulu deh. Nah, ini enaknya di Pelabuhan Eksekutif Merak. Itu nggak cuman WC, tapi yang udah aku bilang ada Sosoro Mall, dan di dalamnya itu ada Indomaret, ada rumah makan, ada kafe. Jadi lumayan lengkap teman-teman. Coba kita jajan-jajan aja kali ya. Kita lihat dulu dah harganya dah. Harganya normal kagak nih? Biasanya sih kalau harga-harga di tempat-tempat kayak gini agak gimana gitu. Ya, ditutup. Lihat mana? Oh, sono ya berarti ya? Ya hilah, ditutup guys. Tuh, jadi nggak bisa lewat sini ternyata, harus lewat luar. Kagak jadi dah, mager bet. Bisa kagak ya lewat situ ya? Coba dah. Nggak, takutnya kagak bisa masuk. Lewat sini. Coba kita muter lewat kiri ya. Bisa gak sih? Ya lumayan ribet juga ya mau ke Indomaret doang. Seharusnya sih bisa lewat sini, lewat kiri nih. Mungkin balik lagi teman-teman. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian mau ke Palembang, itu banyak banget pilihannya. Jadi nggak cuma naik bus aja. Sebenarnya kalian bisa juga naik ngeteng ya, dari Jakarta naik KRL
ke Rangkas Bitung, dari Rangkas Bitung naik kereta lokal, terus nanti naik kapal, baru deh naik kereta dari Tanjung Karang. Nah itu ngeteng, dan kalau nggak salah videonya pernah dibuat sama Mas Nugroho, Mas Nugroho Febianto. Itu cuma 100 ribuan aja. Itu udah 2 tahun lalu apa setahun lalu gitu. Ya mungkin nanti kita bisa buat juga untuk versi yang lebih baru. Kita coba aja nanti. Wah ini ribet bet buset. Oh ini nih bisa nih lewat sini nih. Gasin dah. Tuh ini emang vibesnya tuh nggak kayak lagi di pelabuhan teman-teman, tapi kayak lagi di mall ya. Nih lewat sini nih. Assalamualaikum. Oh harganya normal sih, 23 nih. Yang kayak gini-gini normal, kagak yang gimana-gimana, harganya mantep sih. Nah, beli. Beli apa ya? Oh, roti ini juga normal, 10 ribuan. Di luar juga 10 ribuan. Beli ini dah. Ini sama, kita beli air. Nah emang kalau yang ini baru berubah harganya. Ini jadi 6.100, 5.000 malah untuk yang Indomaret. Berarti yang makanan kagak berubah, tapi yang minuman-minuman berubah semua. Tutup dah. Jadi yang berubah itu yang makanan-makanan. Terutama air ya. Air berasa sih berubahnya. Jadi berapa tadi? Jadi 5.000. Sedangkan yang lain kagak berubahnya, kagak jauh-jauh banget. Oh ya 9.000. Ini biasanya 7.000 ya 9,5. Tapi kalau yang air itu dari ini nih, kayak yang Indomaret 2.000 jadi 5.000, 2.500, 2.900 lupa. Yaudah dah. Yuk. Langsung aja kita bayar. Udah selesai beli makanan, sewaktunya kita balik ke bus teman-teman. Ini beli rotinya 10.000 sama airnya 5.000. Sebenarnya sih harga naik itu wajar, apalagi hitungannya kayak roti seibread ini, seibread apa sih? Nah untuk roti ini tuh kayak harganya itu nggak berubah sebenarnya, tetap segitu. Karena emang dari sononya dulu juga belinya segitu sih di Indomaret kalau sono. Jadi menurutku lumayan worth it sih untuk harga rotinya, karena nggak berubah. Tapi emang airnya ya naik 5.000 wajar lah ya, nggak masalah. Buset, itu kapalnya udah lagi bongkar, cepet amat ya. Perasaan baru nyampe, keren ya. Yuk kita langsung aja ke bus biar nggak ditinggalin. Nanti takutnya susah lagi kita kalau misalnya ketinggalan bus. Udah nunggunya lama, nunggu kapalnya lama, ketinggalan bus, cocok udah. Yuk kita langsung aja ke bus. Nih bateraiku juga udah mulai habis. Nggak tahu nih, kayaknya HP ku baterainya udah mulai boncos lagi ya. Perasaan tadi masih ada 50-60%, sekarang udah tinggal 8%, kayaknya ngedrop deh. Ya udah deh, nanti coba aku cas dulu, baru nanti kita keliling-keliling lagi di kapal. Mantap. Baik teman-teman, ini kapal Portlink 3 sudah bersandar di Pelabuhan Merak. Nah itu ada beberapa bus di dalamnya. Kayaknya sih itu Puspa Jaya ya. Kalau misalnya bukan ya maaf ya. Nah ini sebentar lagi akan keluar teman-teman. Kita lihat. Wih, ini kayak lagi rilisan karoseri ya. Tuh Bandung, Jakarta, Palembang,
Mana tuh? Palembang. Apa sih? Gak kelihatan tulisannya. Medan ya? Apa Muara Enim? Oh, Muara Enim, Muara Enim. Belakangnya ada Harapan Jaya, Surabaya, Palembang. Nah, ini ada Adi Prima. Bukan Puspa Jaya teman-teman, tapi Adi Prima. Ini super eksekutif ya, super eksekutif 12. Nah, ini ada Harapan Jaya, Surabaya, Palembang. Ini menggunakan RN 285. Dan aku pernah ketemu sama bus ini di Solo. Wah, lumayan banyak ternyata di dalam sana. Ada bus-bus yang cukup menarik. Ini ada bus sedang. Cakep parah. Pariwisata deh ini kayaknya. Ini punyanya Gumarang. Cakep ya. Haha, ini dia Sinjai, Lampung Cibitung. Dan juga ada beberapa kendaraan lainnya yang masih di dalam. Kayaknya ini untuk bongkar muatnya lumayan cepet. Jadi ya semoga aja nanti kita naiknya juga cepet teman-teman. Mantap. Yuk kita siap-siap aja, karena bentar lagi udah selesai. Kita bakal gantian naik nih. Yuk. Oke teman-teman, ini kita udah ada di kapal. Jadi kita langsung aja mencari lokasi yang nyaman untuk tidur ya. Di sebelah sini. Harusnya sih ada tangga ya. Kenapa di laut sini? Udahlah, nggak apa-apa. Yang penting kita dapat tempat tidur. Kalau misalnya ada lesehan, lebih baik kita milih lesehan aja biar tidur. Tuh, ada tulisan pintu masuk. Kita masuk ke sana aja. Wah, laut. Udah lama nggak lihat laut. Lagi semenjak kerja, udah jarang keluar kota. Yang buat konten gitu udah jarang. Jadi ngeliat laut tuh udah seneng banget. Oke teman-teman, ini nih kita udah deket Bakahuni. Aduh ya Allah, sandung. Nah, ini Bakahuni teman-teman. Tadi itu rencananya kan mau keliling ya, tapi ternyata seperti biasa, mungkin aku kecapean atau gimana, tidur lagi. Jadi tidur terus sepanjang perjalanan di kapal. Alhasil aku nggak sempat nge-review kapalnya, tapi yang pasti ini Portling 3 aku udah pernah nge-reviewnya. Ada di beberapa videoku, dan yang pasti biasanya kalau misalnya aku buat video itu kapalnya juga aku rekam ya, tapi kali ini bablas. Karena ada bagian yang lesehan tadi. Ini kalau ada bagian lesehan, blek langsung tidur guys. Oke. Ini kita lagi menuju ke bus, karena untuk di atas itu deck yang kendaraan kecil, sedangkan yang bawah sini adalah deck penumpang, deck kendaraan besar. Nah nih bus kita udah kelihatan, Sinar Jaya dengan body jet bus 5-nya, mantap. Yuk kita langsung aja ke bus.
Mungkin sedikit impresi nih teman-teman dari aku naik sleeper dari Jakarta ke Palembang. Ya bisa dibilang Sinar Jaya untuk sleepernya hampir sama semua ya, maksudnya default. Layanannya juga ya bisa dibilang nggak yang spesial-spesial banget, karena kalian nggak ada pramugari atau pramugara, tapi memang ada driver yang merangkap menjadi kernet juga. Selain itu untuk layanan kayak kopi gratis, lalu juga teh gratis ataupun snack-snack gratis, seingatku dan sepemahamanku nggak ada sih di semua jurusan sleeper. Aku nggak tahu kalau sekarang udah ada, tapi untuk Sinar Jaya sendiri mayoritas sleepernya itu ya seperti ini gitu loh, agak semi kosongan ya, maksudnya fasilitas pop mie, terus juga yang free refill itu nggak ada. Ya semoga aja segera ada, atau kalau misalnya sekarang udah ada, aku mau banget sih untuk nyobain. Selain itu juga menurutku yang mungkin agak menjadi catatan itu di AVOD. Untuk AVOD-nya sendiri aku nggak kepake akhirnya, karena ya nggak nyambung ke internet juga, terus sama karena lebih nyaman untuk tidur ya dibanding main AVOD, jadinya aku memilih untuk tidur aja begitu. Selain itu kalau misalnya tentang kenyamanan untuk seat, lalu juga toiletnya bersih dan lain sebagainya, Sinar Jaya udah juara deh, karena memang kebersihan bus ini tuh mantep banget. Aku jujur nggak nemu kecoa, jadi alhamdulillah kali ini tanpa kecoa, keren. Terus juga untuk tingkat kekedapannya Jetbus 5 emang jos sih, menurutku udah nggak ada hal lagi yang perlu dikomenin dari kekedapannya. Mungkin yang agak PR karena aku di tinggi alias di kabin atas, jadinya guncangannya itu lumayan kerasa, limbungnya lumayan kerasa. Tapi kalau misalnya kalian hoki atau kalian nggak suka di ketinggian, saranku kalian pilih yang di kabin bawah aja. Pertama karena masuknya lebih gampang, kalian nggak perlu manjat-manjat, dan yang kedua tingkat limbungnya lebih rendah karena posisi kalian lebih rendah, yaitu di bawah teman-teman. Terus juga untuk mobilisasi ke kamar mandi atau kalian mau ke depan itu jauh lebih gampang kalau misalnya di bawah. Ya kurang lebih begitu sih teman-teman impresiku naik bus ini. Overall kalau misalnya kalian pengen nyari kenyamanan, ini bisa jadi pilihan yang oke banget, karena habis pulang kerja kalian mau pulang ke Palembang tinggal naik bus ini, tidur udah paling bener sih. Sedikit saran nih buat kalian yang berkeluarga. Untuk teman-teman yang berkeluarga, saranku kalian bisa naik yang Sweet Family. Kenapa aku bilang yang Sweet Family? Sebenarnya sih enak-enak aja ya naik yang Sweet Class, tapi mungkin kalau misalnya kalian lebih ingin sebelahan sama pasangan kalian atau sama anak kalian, saranku sih naik yang Sweet Family. Sayangnya di Jakarta Palembang ini seingatku belum ada bus yang Sweet Family. Mungkin teman-teman yang tahu nih, ada nggak sih bus Sweet Family di rute Jakarta Palembang? Kalau misalnya ada, kayaknya aku mau cobain sih. Nah, apakah kalau misalnya berkeluarga nyaman-nyaman aja naik yang Sweet Class? Menurutku sih nyaman-nyaman aja, tapi untuk komunikasi memang agak susah kalian, karena kan kabinnya itu berbeda ya. Kiri kanan depan belakang itu kabinnya tertutup, jadi kalau misalnya kalian mau ngobrol-ngobrol atau sekedar mau bisik-bisik gitu agak susah. Jadi emang kalau misalnya kalian tujuannya memang mau untuk istirahat, pilihan paling pas itu Sweet Class. Tapi kalau misalnya kalian mau bareng keluarga, ngobrol dulu sedikit-sedikit, atau mau sebelum tidur mau main-main dulu, kayaknya sih Sweet Class lebih maksudnya Sweet Family itu lebih oke begitu. Ya semoga aja nanti, atau aku emang belum tahu ya, semoga aja ada bus Sweet Family sih di rute Jakarta Palembang. Yuk, misi mas. Maaf. Baik teman-teman, perjalanan kita bersama dengan bus Sinar Jaya dari Jakarta ke Palembang sudah tiba di Palembang. Dan ini bus akan langsung melanjutkan perjalanan ke kilometer 11 teman-teman. Wah.
Ya, ini perjalanan berarti 12 jaman. Sekarang jam 7.49, berangkat dari sana jam 7.20. Jadi berarti 12 jam dari Jakarta ke Palembang. Oke teman-teman, karena kita udah sampai di Palembang, sekarang waktunya kita ke arah sana ya. Seperti biasa kalau aku ke Palembang otomatis ke rumah. Ini kita bakalan jalan nyebrang sebentar ke K24 sebelah sana di Parameswara, karena rencananya aku dijemput di daerah sana. Yaudah, sekian dulu teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menonton videoku, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah mengikuti dari awal hingga akhir, serta ya untuk previewnya kira-kira Sinarjaya seperti apa. Untuk yang yang Jetbus 5 Dream Coach-nya ya kira-kira seperti itu teman-teman. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di video-videoku selanjutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.